Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita tema kita menjalankan kerajaan surga di bumi ya. Nah, sekarang kita mau belajar dari kasus perjalanan Israel dari Mesir ya, terus ke padang gurun, terus masuk ke tanah perjanjian yang merupakan warisan mereka. Nah, oke, kita mulai dulu yang di Mesir. Saudara harus tahu dulu bahwa perjanjian lama itu sifat dasarnya dia nubuat, lambang, dan simbol. Segala sesuatu dalam cerita-cerita itu simbol itu. Jadi Israel itu simbol daripada gereja. Sehingga perjalanan Israel dari Mesir, padang gurun, dan tanah perjanjian itu pengalaman gereja. Ya, Kemah suci juga itu simbol. Perabotannya juga itu. Jadi itu kemah suci itu atau bait suci itu adalah gereja kita orang ya, dan perabotannya itu simbol pengalaman rohani kita di ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus dan sebagainya ya. Nah, mari kita belajar dulu Israel di Mesir dulu ya, kita mulai dulu ya. Mesir itu merupakan simbol daripada dunia atau sistem di mana Firaun penguasanya, yaitu kalau di dalam tulisan Yohanes, Mesir atau dunia itu sistem, penguasanya setan. Nah, orang Israel itu sebagai umat Tuhan ya, di Mesir itu tetap dia umat Tuhan, dan dia itu diperbudak oleh Firaun ini, tentu melalui sistem. Apa ini perbudakan itu? Pertama, kerja keras yang membuat Israel tidak bisa lagi ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, ada dua kenikmatannya, karena itu makanya orang Israel dari padang gurun dia mau balik-balik aja bawahnya. Di Mesir kita makan bawang prei, semangka, apa semuanya, daging juga enak. Jadi Firaun cara memperbudak itu umat Tuhan dengan cara kerja keras yang gak karu-karuan lah. Kedua, kasih kenikmatan juga. Demikian juga gereja ya, umat Tuhan yang masih mencintai dunia itu akan diperbudak dengan dua hal ini. Pertama, kerja gak karu-karuan, pagi sampai ke pagi, nggak ada sempat untuk fellowship dengan Tuhan, nggak ada beribadah, nggak ada lagi waktu untuk itu. Bahkan berpikir pun nggak untuk itu. Dan yang kedua, kasih kenikmatan juga. Karena manusia kalau hanya disuruh kerja keras ya berontak dia. Dikasih dulu kerja keras, diperbudak begitu, barulah nanti dikasih kenikmatan. Ini dunia sistem itu bisa secara umum ya. Politik, ekonomi itu semuanya sosial udah jadi sistem, tapi agama juga. Jadi agama juga kalau kekristenan bisa memperbudak dengan cara kerja dari para full time ya. Saya sering tuh dengar dia bilang, aku capek lah ngikutin program ini, mau refreshing. Bayangkan saudara, padahal Yesus bilang kalau melayani makananku melakukan kehendak Tuhan. Kalau memang orang Kristen melakukan kehendak Tuhan, dia akan makan, nggak akan dia kering perutnya, nggak akan dia lapar, nggak akan dia perlu refreshing. Itu dia makanan ya. Nah, oke lah. Dunia lah, jangan lama-lama kita kesini. Pokoknya sekarang padang gurun. Simbol apa nih padang gurun? Itu adalah tempat di mana Tuhan mendisiplin umatnya. Ya, di padang gurun ya. Jadi padang gurun itu ada dua Israel. Kayak kita tahu ya, 600.000 orang yang pasukannya yang bisa perang. Karena untuk merebut tanah perjanjian kan ada 7 bangsa di situ. Jadi ada 600.000 orang plus nanti istrinya plus anak-anaknya atau bangsa-bangsa lain juga sebagian ikut. Itu total orang Israel bisa keluar 2 juta orang ya, di padang gurun jalan 2 juta orang. Dipelihara Tuhan ya, dalam disiplin itu dipelihara ya. Nah, tapi dalam padang gurun ini ada kelemahan ya. Karena tentu di padang gurun enggak ada air seenaknya di Mesir, enggak ada makanan, itu cuma dikasih mana aja, makanannya kayak roti begitu ya. Terus ada banyak masalah lah namanya di padang gurunnya. Enggak enak situ. Nah, orang Israel kelemahannya dua. Pertama, bersungut-sungut, protes dia, nggak mengucap syukur. Karena kan padang gurun sementara aja, itu hanya satu perjalanan aja, bentuk disiplin Tuhan. Nggak boleh bersungut-sungut. Sungut-sungut itu saya protes, kenapa Tuhan begini, kenapa. Makanya orang Kristen kalau udah ngomong kenapa Tuhan kok keluarga aku gini, kenapa kok kerjaan gini, kenapa kok, kalau udah ngomong kenapa, itu bahaya tuh. Itu sudah tanda bersungut-sungut. Dan itu persoalan batin, Bapak Saudara. Ya. Jangan bersungut-sungut, ya, mengucap syukur aja, ya. Itu semua diatur Tuhan kok, perjalanan Israel itu. Saudara rencana gini, kalau saudara di peta itu dari Mesir ke kanan, kalau mau langsung lurus begitu, itu bisa 6 bulan. Tapi sengaja Tuhan putar dulu ke padang gurun Sinai, 11 bulan tinggal di sini, baru ke Kadesh Barnea, itu 2 tahun total itu
Israel. Nah dari Kades Barnea itu yang 12 pengintai itu, disitulah kegagalan orang Israel. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, harus bersyukur. Nggak peduli kita mau ditimpa apapun, bersyukur. Nggak boleh bersungut-sungut. Sebenarnya penyakitnya bersungut-sungut itu di dalam batin, yaitu tidak percaya. Nggak percaya Tuhan. Nggak percaya bahwa Tuhan yang ngatur semuanya ini. Mau keluarga kita tuh Tuhan, barang burung jatuh pun sebenarnya nggak ada yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Itu udah diatur oleh Tuhan sedemikian rapih ya. Jadi ya sudah, kita harus belajar percaya. Percaya Tuhan bahwa semua yang menimpa aku, entah itu masalah ini, masalah, semua yang menimpa aku itu baik. Makanya ada lakukan semua baik kan. Itu bagus itu. Bersyukur ya. Oke. Dari tanah di Kades Barnea, Israel gagal. Kirim dulu 12 pengintai kan untuk mengejar untuk melihat dulu situasi tanah Kanaan itu kan. Nah, udah gitu pulang yang 10 kasih kabar yang nggak benar, kita nggak mampu, kita begini, mereka punya tembok tinggi selangit dan kita kayak belalang, macam-macam negatif, ngomong negatif itu yang membuat memang ada penyakitnya, udah bersungut-sungut, udah nggak percaya, ngomong negatif, itu satu paket itu. Dia orang Kristen yang nggak bersungut-sungut, nggak percaya dalam batin, ngomong negatif, itu satu paket ya. Itulah yang akhirnya membuat akhirnya Tuhan bilang kalau gitu balik ke padang gurun, kecuali Joshua dan Kaleb. Karena dikatakan Joshua dengan Kaleb itu batinnya itu lain, rohnya lain. Ngomongannya juga kalau Kaleb dengan Joshua bilang kita mampu kok katanya. Mereka yang menyertai mereka udah nggak ada, yang menyertai kita Tuhan. Kaleb bahkan ketika dia mengambil Hebron itu tempat kuburan Abraham, Ishak dengan Yakub itu. Si Kaleb bilangnya, saya waktu itu 40 tahun umurnya waktu dikasih tahu waktu disuruh Musa. Sekarang udah 85, aku masih sama kuat katanya. Berikan pegunungan itu untukku. Waduh, luar biasa. Makanya itu daerah Hebron itu daerah suci bagi orang Israel itu dimiliki oleh suku Yehuda karena Kaleb itu kan suku Yehuda. Oke. Kita tinggalkan dulu. Jadi sudah lihat ya, 600.000 pasukan Israel semuanya itu rata-rata bersungut-sungut, nggak percaya, mulutnya negatif. Gagallah mereka dan hanya dua keluarga, Joshua dan Kaleb. Sudah bisa bayangkan ya pengalaman. Gereja pun begitu, sama. Gereja juga kalau bersungut-sungut, tidak percaya Tuhan, ngomong negatif, dijamin tambah 38 tahun lagi di padang gurun, dibentuk lagi sampai mati di situ. Nggak masuk, nggak dapat warisan. Warisannya apa? Tanah perjanjian, yaitu kerajaan sorga di muka bumi ini. Itulah warisan orang Kristen. Bukan kerajaan sorga nun jauh di sana, nggak tahu kerjanya penyanyi aja, bukan. Rencana Bapa itu menegakkan kerajaan sorga, kerajaan Yesus, kerajaan Mesias di muka bumi ini untuk menaklukkan segala sesuatu dan kita harus menjalankannya. Bagaimana caranya menjalankan kerajaan surga di bumi? Nah itulah dia berperang. Ada 7 bangsa. Karena kerajaan surga itu melawan kerajaan kegelapan. Perjuangan kita bukan melawan manusia. Nggak ada urusan kita dengan manusia. Ya, kita urusan dengan setan iblis roh jahat ini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah ini saya ada 2 ayat dulu ya. Barangkali sebagai penutup ini 2 ayat aja yang menyatakan bagaimana caranya kita menjalankan kerajaan sorga di bumi. Kalau Yosua dan Kaleb, mereka kan caranya berperang secara jasmani ya. 7 bangsa juga diperangin tuh, kota Jericho, kota Ai juga. Pelajarannya banyak itu ya. Intinya Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena peperangan ini nggak main-main ini. Ini perang betulan loh ya. Kalau memang ada dosa waktu kasus Ai itu ada dosa, orang Israel kalah ya. Oke lah. Jadi di sini ada dua ayat ini saya mau kasih tahu ini, saya baca aja dari Keluaran pasal yang ke-23. Ini caranya menjalankan kerajaan surga atau berperang secara rohani itu. Saya baca dulu ya. Aku tidak akan menghalau mereka, ini orang 7 bangsa itu, dari depanmu dalam 1 tahun. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Ayat 30, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri, mendapat warisan. Jadi cara Tuhan begini, pelan-pelan ya, ikutin beranak cucu dulu. Orang Israel kan berkata itu, kau beranak cucu, ya. Udah gitu pelan-pelan taklukkan itu, kota demi kota, kerajaan demi kerajaan itu orang-orang 7 bangsa itu, ya. Nah. Apa yang artinya dalam kehidupan kita? Artinya ketika kita lahir baru, kita mendapat jenis hidup yang kita bilang doe, istilah Yunani itu ya. Ada 3 jenis hidup, ada bios, ada suke, ada doe. Doe ini jenis hidup yang hidup Kristus yang dijalani Tuhan.
Itu harus kita jalanin hari lepas hari. Karena hanya hayat Zoe inilah yang mampu menaklukkan setan iblis roh jahat yang bertokol dalam kedagingan kita ini. Kalau kita jalani, ikutin aja hayat Kristus. Mau ke hari Senin ke kiri, hari Selasa ke kanan, hari Minggu ke lurus. Itu jangan ngikutin aturan-aturan agamawi, ritual-ritual yang saudara kalau 30 tahun pun duduk itu di bangku-bangku denominasi, manas-manasin bangku itu. Hayat Zoe-nya nggak bertumbuh. Kita nggak ngejalanin kerajaan sorga di muka bumi. Itu cuma hanya ritual aja ya, hanya angkat tangan, duduk apa semua itu ya, nggak bisa itu kalau begitu. Tapi kita harus ikutin hayat Kristus itu dalam batin, ikutin kemana saja itu. Nanti dia bertumbuh hayatnya ini dan kita menghantam setan-setan yang dalam batin, yang dalam pikiran, perasaan dan kemauan kita. Perlahan-lahan kata Tuhan. Makanya Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau engkau mau mendapatkan warisan, ia harus berperang dengan cara ngejalanin hidup Kristus. Itulah menjalankan kerajaan surga di bumi itu sama dengan menjalankan hidup Kristus, hayat Kristus hari lepas hari. Sampai nanti kita ketika kedatangan Tuhan biasa disebut 2 kali, kita dinyatakan sebagai orang-orang kayak Joshua Kaleb ya, menang ya. Dan akhirnya kita dipermuliakan, ganti tubuh ini ya, tubuh kemuliaan, dan kita menaklukkan segala sesuatu di bumi. Ya, ingat ya, jangan mau pergi-pergi ke surga sana, itu tipu-tipu aja itu, surga nun jauh di sana itu. Nggak ada itu. Kerajaan surga akan ditegakkan di muka bumi ini ya. Cukuplah dulu ya, ya. Jadi itulah perjalanan Israel, itulah dia perjalanan kita sebagai gereja. Haleluya. Amin.